Hai anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat bukan? Nah, bertemu lagi dengan Pak Joko di sini. Hari ini kita akan belajar materi untuk pembelajaran hari ini. Silakan anak-anak simak dengan baik video berikut ini. Anak-anak, hari ini materi pembelajaran kita yaitu tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran kedua. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu setelah menyanyikan lagu Apuse, siswa mampu menemukan naik turunnya nada pada lagu Apuse dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu mengenal contoh-contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ketiga, setelah membaca kembali teks suku bangsa Indonesia, siswa mampu menuliskan pengetahuan yang sudah diketahui dan pengetahuan yang baru diperoleh dari bacaan dengan tepat. Nah, ini adalah teks lagu Apuse. Apuse kokondau ya rabe sorendoreri uflenso bani nema baki pase. Apuse kokondau ya rabe sorendoreri uflenso bani nema baki pase. Arafabe aswara kwar, arafabe aswara kwar. Nah, itu tadi lagu berjudul Apuse, lagu dari daerah Papua dengan nada C. Menyanyikan lagu harus memperhatikan tempo lagu dan tinggi rendah nada agar suara yang dihasilkan terdengar merdu dan indah. Jadi tidak hanya asal bernyanyi. Tempo sendiri itu adalah cepat lambatnya ketukan lagu dinyanyikan. Tempo dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tempo lambat atau contohnya adagio, lento, dan largo. Tempo sedang ada andante dan moderato. Tempo cepat ada allegro, presto, dan vivace. Tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi dan nada rendah sesuai dengan notasi pada lagu tersebut. Nah, ini notasinya. Jadi semakin ke kanan nada semakin tinggi, sebaliknya semakin ke kiri nada semakin rendah. Nah, apa itu gaya otot? Nah, contohnya berjalan, gerakan melangkahkan kaki juga termasuk gaya otot. Melangkahkan kaki menyebabkan tubuh berpindah tempat. Kemudian aktivitas bertukar buku itu juga merupakan salah satu contoh
pemanfaatan gaya otot. Ada lagi permainan tarik tambang. Nah, ini juga merupakan gerakan yang menggunakan gaya otot untuk menarik tali tambang. Nah, siapa yang tidak suka bersepeda? Anak-anak semua pasti suka bersepeda. Nah, aktivitas bersepeda merupakan salah satu contoh pemanfaatan gaya otot. Dengan memanfaatkan gaya otot, kita dapat memindahkan benda-benda ringan dengan mudah. Gaya otot sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada teks tentang suku bangsa di Indonesia. Pada pembelajaran yang lalu, kita juga sudah membahas. Nah, Bapak akan bacakan suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Nah, ini adalah nama-nama provinsi dan juga nama-nama suku bangsa yang ada di Indonesia. Sangat banyak sekali. Karena Indonesia kaya akan suku bangsa, ya, kaya akan suku bangsa. Nanti ada anak bisa mempelajari dan menghafalkan nama provinsi beserta nama suku bangsa yang ada di provinsi tersebut. Nah, tugas anak-anak yaitu tuliskan pengetahuan yang sudah diketahui dan pengetahuan yang baru diperoleh dari bacaan tadi. Ya, silakan ditulis di buku tulis anak-anak pengetahuan yang sudah diketahui dan pengetahuan yang baru diperoleh dari bacaan tadi. Nah, itulah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk menambah ilmu anak-anak. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dan terima kasih.
demikian tadi materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk menambah ilmu anak-anak sekalian. Nah, tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Terima kasih.